Shalom Diaspora Generation, ada sukacita yang luar biasa. Kita berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami juga menyapa yang mengikuti melalui streaming Diaspora Sejahtera, juga melalui Radio Sejahtera FM. Sebelum kita memulai, kita akan memperkatakan firman Tuhan. Kita akan baca Yohanes 1 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat tangan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu, buat kuasa-Mu, buat Kau hadir Tuhan di bumi ini Tuhan. Yesus Tuhan yang hadir, memberikan keselamatan bagi kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kami memberikan pujian pengagungan kami hanya kepadamu. Sebab kami tahu pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami mau tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Amin. Dia Allah yang sungguh baik. Kami mau datang di hadapan-Mu dengan membawa pujian yang terbaik Tuhan. Sebab Kau layak untuk kami puji. Surga bergema, bumi bersorak, kita naikkan gloria di hadapan Tuhan, amin. Yuk, tepuk tangan bareng-bareng yuk. Kita mau bawa pujian kita hari ini di hadapan Tuhan. Kita sama-sama masuk di hadirat-Nya. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Mari berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama lambaikan tangan yuk, katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Hey, tepuk tangan bareng-bareng yuk. Sebab Dia layak terima segala pujian, amin. Kita bersukacita sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang besar dan layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, kita datang ke hadapan Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Sebab Engkau Allah yang layak untuk terima segala pujian Tuhan. Sebab itu kami mau berikan yang terbaik, katakan, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all atas segala yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami Bapa. We give You glory, Lord. We give You praise for Gloria. Hey, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Sing, Gloria. Hey, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory.
glory, Lord. And we give you honor. Woo! Kita sama-sama teriakan bareng-bareng ya. Siap? Sing! Glory! Kuasa panjang bagi Haleluya. Sebab dialah Allah yang baik ya. Amin. Dia Allah yang selalu ada bagi kita. Amin. Sore hari ini kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan. Bersablah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bersablah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Dialah kekuatan bagi hidup kami. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam telah ku lewati, sebab
berkuasa, berdaulat di hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Sebab itu kami tidak pernah ragu meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna di tahun 2020 Bapa. Sepasti mentari bersinar Tuhan, begitu pula janji-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Di dalam setiap keadaan kami Tuhan, Engkau ada di sana, berjalan beserta kami Yesus. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan di kehidupan kita. Kau baik Yesus. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Janji-Mu Yesus. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Karena Kau perisai pelindung kami Tuhan, kami mau katakan dengan iman, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan. Amin. Katakan dengan iman, Dia perisai kita. Yesus namanya. Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kaulah Tuhan, Kau perisai kami. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan. Katakan dengan iman, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Yes Lord, kami menyatakan dengan iman hari ini Yesus, Engkau Allah yang turut bekerja di kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami tidak pernah takut Tuhan. Sebab seperti mentari bersinar kami mau katakan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja.
Shalom buat semua teman-teman pemuda GBI Diaspora Sejahtera Malang. Merry Christmas dan Happy New Year, dan sangat senang hari ini saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Di ibadah Natal kita pada hari ini, saya memberi judul dengan pesan khotbah saya adalah Love Revolution, gitu ya. Natal berbicara tentang bahwa ada kasih yang merevolusi dunia ini, gitu. Ada sebuah kasih yang lahir, yang memberikan sebuah perubahan dalam setiap kehidupan yang ada. Saya akan bacakan salah satu ayat yang sangat terkenal, yaitu dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi sebenarnya Tuhan pencipta langit dan bumi pada satu kali mengambil sebuah keputusan yang sangat penting, yaitu Dia memberikan atau mengutus anaknya yang paling berharga turun ke dunia. Alkitab bilang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi bertujuan untuk menyelamatkan dunia. Nah, waktu Dia mengutus anaknya lahir ke dunia, di saat itulah yang sampai hari ini kita memperingatinya dengan nama peristiwa Natal. Jadi sebenarnya yang lebih sederhana yang saya mau beritahu adalah Natal adalah sebuah wujud kasih Allah kepada dunia ini. Bagaimana besarnya kasih Dia kepada dunia, dan Dia menyerahkan, Dia mengutus, sehingga waktu anaknya lahir ke dunia ini, kita merayakan dengan nama Natal. Jadi berbicara tentang Natal dengan kasih yang merevolusi, berbicara tentang 3 hal yang penting yang kita perlu ingat sama-sama. Doa saya biar ketiga pesan ini menjadi pesan Natal yang bisa membawa perubahan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Nah, pesan yang pertama adalah Natal berbicara tentang tidak mementingkan diri sendiri. Atau dengan kata lain, Natal berbicara tentang kemampuan untuk dapat rela berkorban dalam kehidupan kita demi kepentingan Tuhan, bukan dengan kepentingan diri sendiri. Teman-teman sadarkah bahwa sebenarnya memang kisah Natal adalah kisah yang sangat bahagia, di mana telah lahir juru selamat, telah lahir penolong yang dinanti-nantikan, telah lahir Mesias dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya di balik cerita itu juga, dalam kisah Natal sebenarnya juga banyak kisah tentang pengorbanan yang dialami oleh manusia. Yang pertama contohnya misalnya adalah dari Bapa di sorga sendiri. Buat kita itu adalah berita tentang keselamatan. Tapi buat Bapa di sorga, Natal berbicara tentang meninggalkan kenyamanan demi sebuah tujuan. Bagaimana Bapa di sorga memutuskan anaknya meninggalkan seluruh surga dan isinya, dan akhirnya tanda kutip mengorbankan anaknya untuk lahir ke dunia demi sebuah tujuan, yaitu apa? Menyelamatkan hidup Anda dan saya. Jadi di saat kita berbahagia merayakan kemenangan, Bapa mengorbankan anaknya. Lalu juga kita ingat dalam peristiwa Natal ada yang disebut dengan nama orang-orang Majus, ya. Mereka datang dari jauh, tempat yang jauh, mengikuti bintang di mana mereka mempercayai bahwa telah lahir seorang raja, dan waktu mereka berjalan dengan jauh, dengan waktu yang cukup panjang, sehingga akibatnya kalau pada waktu Yesus kira-kira berumur 2 tahun, baru mereka berjumpa dengan Yesus. Dan disitulah mereka membawa, Alkitab bilang, korban persembahan. Ada emas, ada perak, ada mur dan minyak dan semuanya. Dan di saat itulah para orang Majus, mereka meninggalkan tempat mereka. Mereka membawa korban yang terbaik yang mereka berikan kepada sang raja yang telah lahir. Lalu juga berita yang berikutnya. Ada seorang, kalau saya boleh bilang ya, gadis muda yang sedang dalam masa-masa bahagianya karena dia sedang menanti-nantikan masa pernikahannya.
Maria dikatakan sedang bertunangan dengan Yusuf. Saudara mesti ngerti bahwa dalam sejarah Israel, wanita itu punya level berbeda dengan pria. Pria itu bisa melakukan banyak hal. Pria boleh mengajar, pria menjadi tentara, pria menjadi pengusaha. Wanita tidak bekerja, pria yang bekerja. Pria bisa menjadi apa saja. Wanita di zaman bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, mereka tidak bisa jadi apa saja. Karena itu adalah menjadi sebuah menjadi mimpi seorang gadis-gadis Israel pada saat itu adalah mereka memimpikan kalau mereka bisa memiliki pernikahan yang terbaik, pernikahan yang bagus, pernikahan yang bahagia. Karena buat gadis-gadis Israel, mereka nggak bisa punya mimpi yang lain. Dan hari itu Maria sedang di titik menantikan mimpi yang terindahnya, yaitu dia akan menikah, merayakan pernikahan dengan laki-laki yang dicintai yang bernama Yusuf. Tapi di tengah-tengah masa-masa itu dikatakan, seorang malaikat datang dan berkata kepada dia, kamu akan mengandung. Apa ya bahasanya? Anak muda bilang jeger gitu ya. Tiba-tiba gadis yang punya mimpi besar ini, gadis yang udah gak sabar menantikan masa-masa yang dia nantikan, menghadapi sebuah realita bahwa ada seorang malaikat datang dan memberikan pesan bahwa saya akan mengandung sebelum saya menikah. Memang hari setelah itu malaikat berkata bahwa bayi yang kamu kandung ini dikandung oleh Roh Kudus dan dia akan menjadi Mesias yang dinanti-nantikan. Bayangkan Maria menghadapi sebuah realita. Dia tanda kutip harus mengorbankan dia punya mimpi, mengorbankan apa yang dia harapkan demi sebuah tujuan yang lebih besar. Dan ingat statement Maria dikatakan, jadilah seperti yang kau hendaki. Wow. Jadi Natal bukan cuma bicara soal perayaan, saudara semuanya. Natal berbicara tentang kemampuan yang bisa kita bangun untuk rela berkorban demi sebuah kepentingan yang lebih besar. Setiap orang pasti punya kebutuhan-kebutuhan. Kita punya keinginan-keinginan. Kita punya kemauan-kemauan yang kita pengen. Tapi Natal berbicara bukan tentang apa yang saya bisa dapat, apa yang saya bisa terima dalam kehidupan saya. Tapi saya bicara tentang Natal bukan cuma bicara tentang kado Natal, hadiah Natal, hampers, apapun semua. Tapi Natal juga berbicara tentang apa yang bisa saya korbankan untuk kepentingan Tuhan melebihi kepentingan dari saya sendiri. Orang-orang yang merayakan Natal adalah orang-orang yang harusnya punya terbiasa untuk bisa melihat kepentingan Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Untuk bisa melihat bahwa ada love, ada kasih yang merubah cara saya berpikir. Ada kasih yang membuat saya nggak egois lagi sama hidup saya. Ada kasih yang merevolusi saya sehingga saya nggak lagi jadi orang Kristen yang cuma berharap minta, mau. Doa saya bukan lagi tentang apa yang saya bisa dapat, apa yang saya butuh, apa yang saya peroleh, apa yang saya inginkan. Tapi kita mulai melihat dengan secara yang berbeda karena hati kita terrevolusi dengan sebuah kasih yang kita akan membuat kita berpikir bahwa apa yang saya bisa buat, apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan, buat generasi saya, buat kota saya, buat bangsa saya, buat gereja saya. Natal berbicara tentang kita kembali lagi melihat apa yang saya bisa bangun untuk kepentingan Tuhan atas generasi saya. Amin saudara semuanya ya. Itulah yang membedakan antara love dengan lust gitu ya. Anda tahu ada bahasanya, ada kasih, ada love, ada lust gitu. Love itu artinya begini, berkeinginan menguntungkan orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri. Sekali lagi, love itu adalah berkeinginan menguntungkan orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri. Tapi kalau lust itu adalah berkeinginan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengorbankan orang lain. Nah, kita mau yang mana? Kita mau jadi anak muda yang kaya dengan love, atau kita mau jadi anak muda yang kaya dengan lust? Saya berdoa ada kasih yang merevolusi hidup Anda, sehingga Anda mulai melihat dengan cara yang berbeda, karena Natal berbicara tentang berkorban untuk kepentingan Tuhan. Lalu yang kedua adalah Natal berbicara tentang komitmen. Sekali lagi,
Natal berbicara tentang sebuah komitmen. Tahukah bahwa Tuhan berkomitmen mengutus anaknya untuk membawa perubahan di dunia ini? Maria berkomitmen ketika dia beritahukan sebuah berita dan dia berkata, saya ini hamba Tuhan dan jadilah seperti seluruhnya menjadi kehendak Tuhan. Ada satu hal yang perlu terbangun bicara soal Natal, yaitu bahwa hidup yang punya komitmen penting dalam kehidupan ini. Tahukah Anda bahwa siapa kita hari ini itu berasal dari keputusan masa lalu kita. Sekali lagi ya, siapa Anda hari ini adalah hasil dari keputusan masa lalu Anda. Kalau hari ini Anda adalah seorang mahasiswa, berarti mungkin 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, Anda memutuskan ketika lulus SMA berkuliah di sebuah kampus A dengan jurusan apa. Kalau hari ini Anda adalah seorang pelayan Tuhan, berarti itu adalah sebuah keputusan mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Anda memutuskan untuk memberi diri, untuk melayani Tuhan. Siapa kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Nah, komitmen itu lebih daripada sekedar sebuah keputusan. Komitmen punya definisi adalah begini, kemampuan yang kita bangun untuk dapat menyelesaikan apa yang telah kita mulai dalam hidup kita. Ketika Tuhan yang punya kasih yang besar, itulah yang membawa sebuah revolusi di dunia ini, karena dia memutuskan mengutus anaknya lahir di atas di bumi ini. Dan kita tahu semua perjalanan Yesus ketika lahir di bumi ini, itu sebenarnya baru sebuah awal dari komitmennya dia, sehingga dia akan melewati 33,5 tahun kira-kira untuk menyelesaikan rencana Tuhan, sampai akhirnya dia selesaikan semua rencana ini sampai selesai di atas kayu salib. That's commitment. Yaitu apa? Kita bukan cuma jadi orang-orang yang hebat dalam memulai sesuatu, tapi kita juga menjadi orang-orang yang terbiasa menyelesaikan apa yang telah kita mulai dalam kehidupan ini. Komitmen berbicara tentang kita menyelesaikannya. Semua yang telah kita putuskan untuk kita mulai dalam kehidupan ini. Komitmen berbicara tentang no turning back. Tidak ada jalan mundur. Tidak ada pilihan untuk balik lagi. Tapi pilihannya cuma satu, yaitu apa? Berjalan ke depan, maju ke depan. That's commitment, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Anda masih ingat sejarah Meksiko? Sejarah Meksiko lahir karena seorang yang bernama Hernando Cortés. Seorang yang berasal dari Spanyol, yang diutus oleh negara Spanyol untuk melakukan ekspedisi ke sebuah daerah yang baru, daerah Meksiko, di mana pada saat itu di Meksiko sedang ditinggali oleh suku aslinya, yaitu suku yang ada di Meksiko dengan seorang raja yang bernama Montezuma. Nah, ini adalah suku yang sangat besar, yang sangat hebat berperang. Dan hari itu Hernando Cortés datang dengan 600 orang, bawa tentara dengan 12 kapal laut. Mendaratlah sampai di pelabuhan Veracruz di Meksiko dengan tujuan menduduki negara Meksiko yang hari itu dipimpin oleh Montezuma dengan kira-kira sekitar 3.000 orang tentara yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi bayangkan 600 lawan 3.000 tentara. Dan Hernando Cortés ini adalah tim yang ketiga yang diutus oleh Spanyol untuk bisa mengalahkan Montezuma. 2 yang lainnya kalah gugur semuanya. Tidak ada yang bisa berhasil mengalahkan Montezuma. Nah, tim ketiga yang diutus oleh Spanyol adalah Hernando Cortés ini dengan 12 kapal laut. Sejarah mencatat dalam waktu beberapa bulan Hernando Cortés berhasil mengalahkan Montezuma dan menduduki negara Meksiko, sehingga sampai hari ini negara Meksiko sangat terkenal dengan budaya Latinnya. Karena ada seorang yang bernama Hernando Cortés yang berhasil mengalahkan musuh yang besar itu. Sejarah mencatat bagaimana caranya Hernando Cortés mengalahkan musuh-musuh tersebut. Ini yang dia lakukan. Ketika dia dengan seluruh tentaranya sampai ke pelabuhan Veracruz, dan seluruh tentara dan seluruh bahan-bahan berhasil diturunkan semua. Setelah semua turun, Hernando Cortés memerintahkan membakar 12 kapal laut yang membawa mereka ke situ. Semua kapal yang bawa mereka dibakar semuanya, sehingga ini berarti mundur udah gak ada pilihan lagi. Pulang kembali ke Spanyol gak ada lagi. Tidak ada pilihan untuk kembali ke belakang. Pilihannya cuma satu, maju ke depan dan kalahkan Montezuma. Itulah komitmen.
Waktu kita memutuskan bahwa gak ada jalan pilihan untuk mundur lagi. Tuhan punya rencana besar di depan dalam kehidupan kita. Tuhan punya panggilan besar dalam kehidupan kita. Dan harusnya kita menjadi anak-anak muda yang menyadari bahwa untuk mengerjakan, menyelesaikan komitmen yang itu diperlukan. Untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Kita nggak bisa cuma dengan berkeputusan. Tapi kita perlu menyadari bahwa kita perlu punya komitmen dalam kehidupan ini. Sekolah itu keputusan. Pintar, punya nilai yang baik, itu komitmen. Melayani itu keputusan. Tapi melayani dengan pengaruh yang besar, punya pengurapan, sehingga punya orang-orang banyak orang-orang banyak dimenangkan, orang-orang banyak berjumpa dengan Tuhan, itu namanya komitmen. Menikah itu keputusan. Tapi pernikahan yang bahagia perlu komitmen. Artinya keberhasilan Anda mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda perlu dibangun dengan sebuah komitmen yang kuat yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita. Natal berbicara tentang kita punya komitmen yang kuat, punya komitmen yang baik untuk mengerjakan apa yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan Anda dan dalam kehidupan saya. Lalu pesan yang terakhir, yang ketiga, saya ulang pelan-pelan. Kasih yang merevolusi berbicara tentang pertama adalah tentang tidak mementingkan diri sendiri. Berbicara tentang bagaimana kita melihat kepentingan Tuhan, berkorban demi kepentingan Tuhan, melihat rencana Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah mempunyai hidup bukan sekedar berkeputusan, tetapi kita memiliki sebuah komitmen dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kasih yang merevolusi berbicara tentang meninggalkan manusia lama kita dan memiliki yang Alkitab bilang menjadi manusia baru dalam kehidupan Anda dan saya. Tahukah bahwa kelahiran Yesus itu membawa pemulihan dalam kehidupan kita? Kelahiran Yesus adalah sebuah tanda di mana kita yang harusnya binasa dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Kelahiran Yesus menjadi tanda bahwa kita yang tadinya punya masa lalu, waktu dia lahir, kita memiliki kembali masa depan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah seperti ini. Yesus bukan cuma lahir di palungan, tetapi sudahkah Yesus lahir di hidup Anda dan saya? Sudahkah Yesus lahir dalam kehidupan kita? Karena waktu Yesus lahir dalam kehidupan kita, itu adalah tanda di mana kita meninggalkan manusia lama kita dan kita menjadi manusia baru dalam setiap kehidupan kita. Harapan saya adalah dalam Natal tahun ini. Saya tahu kita melewati tahun 2020 dengan masa-masa yang gak mudah. Tantangan demi tantangan, ibadah online. Siapa yang pernah berpikir akhirnya kita harus bertemu, bertatap muka dengan layar seperti ini. Saya sudah sangat kangen datang ke Malang. Pengen banget bertemu dengan teman-teman semua, berfellowship dengan teman-teman semuanya. Tapi karena situasi yang terjadi, keterbatasan yang terjadi membuat akhirnya kita harus bertemu dengan cara seperti ini. Ada banyak hal yang kita nggak mengerti di tahun ini. Ada banyak situasi yang rasanya membuat kita kayaknya nggak layak, nggak kuat, dan nggak bisa punya pengharapan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi saya berdoa dan saya berharap di Natal tahun ini menjadi Natal di mana momen di mana pertama kita renungkan lagi. Benar-benarkah Yesus sudah lahir di hidup kita? Atau kita coba lihat, bisakah kita menjadi pribadi-pribadi yang melihat dunia dengan cara yang berbeda? Saya percaya kota Malang perlu Anda. Saya percaya bangsa ini memerlukan Anda. Saya percaya kita perlu bangun sebuah komitmen yang kuat. Dan malah terbiasa menjadi anak-anak muda yang menemukan bahwa Tuhan punya kepentingan lebih besar daripada kepentingan saya. Dan kita menjadi orang-orang yang terbiasa berkorban karena rencana Tuhan itulah jadi bagian penting untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Natal berbicara tentang bahwa ada kasih yang merevolusi sebuah hidup. Sehingga hidup tersebut mengalami perubahan yang besar dan mulai berjalan ke dalam arah yang berbeda, dalam rencana yang berbeda, dalam tujuan yang berbeda. Karena di dalam tujuan tersebutlah dia akan menemukan bahwa Tuhan yang berserta dengan Anda dan berserta dengan saya punya tujuan yang mulia yang dia mau kita selesaikan selama kita hidup di muka bumi ini. Jadi selamat menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu
dan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati saudara semuanya, saya berdoa buat Anda semua. Tuhan, biar pesan ini menjadi kekuatan buat kami, harapan buat kami, untuk kami bisa perkuat diri kami, menyadari bahwa Natal bukan cuma tentang perayaan, Natal bukan cuma tentang hadiah dan apa yang saya bisa terima, tapi Natal berbicara tentang bagaimana saya memutuskan bisa berkorban untuk kepentingan Tuhan, memutuskan berkomitmen menyelesaikan semua rencana Tuhan, dan hidup saya menjadi manusia yang baru yang siap mengerjakan kehendak Tuhan. Berkati semua teman-temanku di Malang, semua yang mereka kerjakan berhasil. Di tahun depan adalah tahun yang berbeda buat mereka. Ada rencana Tuhan yang digenapi dalam hidup mereka, sehingga Tuhan punya masa depan dalam hidup mereka. Saya Tuhan terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Merry Christmas, God bless you. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa yang memberkati kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu akan pulang dari tempat ini menerima berkat yang dari Engkau. Mari anak-anak muda, kita buka tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dari Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita percaya Dia Allah yang Immanuel, amin. Dia telah menyertai 2020 kita, dan dengan iman kita menyatakan Tuhan pasti menyertai kita di tahun 2021. Amin. Dan kami dari Diaspora Generation mengucapkan Selamat Natal. See you. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Sampai jumpa di 2021. Tuhan Yesus memberkati.